Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Puspitasari, NIM 1830106009, dan rekan saya Hasri Amelia, NIM 1830106020. Di mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang bioteknologi akuatik, yaitu mengenai analisis jurnal internasional, di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Bapak Aidia Irhas Putra, SSI MP. Baiklah, selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu bioteknologi akuatik. Bioteknologi akuatik atau blue bioteknologi merupakan bioteknologi yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik atau perairan. Contohnya yang paling tua adalah aquacultura. Aquaculture budidaya perairan merupakan pengolahan hasil perairan seperti pengolahan ikan, karang, tumbuhan akuatik untuk tujuan rekreasi atau komersil seperti budidaya kelautan. Kemudian fokus dari kajian bioteknologi akuatik ini yang pertama yaitu meningkatkan suplai sumber pangan dunia, yang kedua pemugaran dan perlindungan ekosistem laut, yang ketiga mengidentifikasi senyawa baru yang berguna untuk kesehatan manusia dan perawatan medis, yang keempat meningkatkan keamanan dan kualitas makanan laut, yang kelima itu menemukan dan mengembangkan produk baru dan aplikasinya dalam industri kimia, yang keenam mencari pendekatan baru untuk monitoring dan pengobatan penyakit, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengetahuan proses biologi dan geokimia lingkungan perairan. Selanjutnya yaitu tujuan aquaculture. Yang pertama yaitu membudidayakan ikan-ikan konsumsi dan rekreasi. Kemudian ikan kecil seperti ikan haring dan sarden dipanen dalam jumlah besar, dimanfaatkan untuk makanan. Ikan minyaknya digunakan untuk makanan ternak seperti ternak sapi, babi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu membuat mutiara. Makanan dibudidayakan kerang laut yang diisolasi dengan agen tertentu agar terbentuknya sekret dan menghasilkan mutiara. Nah, yang tujuan yang terakhir itu persilangan ikat sejenis tertentu untuk menghasilkan bibit unggul. Nah, selanjutnya itu analisis jurnal internasional. Nah, di sini jurnalnya berjudul Senyawa Fenolik dari Anggur Laut Segar dan Dibusuk atau Caulerpa SP dari Tual Maluku, dengan penulis Nurjana, Agus Mardiono Joseph, Dia Asi Asmara, dan Taufik Hidayat, dengan nama jurnal itu Food Scientific Journal pada tahun 2019. Latar belakang dari jurnal ini, yang pertama itu komoditi unggulan Kota Tual adalah rumput laut mencapai 6,3 juta ton pada tahun 2013, termasuk rumput laut dari Caulerpa SP yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat pesisir sebagai bahan makanan mentah seperti salad. Nah, yang kedua itu Nurjanah dan kawan-kawan tahun 2016 mengatakan rumput laut Caulerpa SP ini bisa sebagai bahan kosmetik. Caulerpa lentilevera ini berpotensi menghasilkan garam natrium, berpotensi menghasilkan garam nutrium rendah dan antioksidan. Yang ketiga itu Adriani tahun 2015 menyatakan Caulerpa racemosa mengandung senyawa flavonid yang menunjukkan aktivitas antibakteri karena menghasilkan jamur endofit yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Nah, yang selanjutnya itu Caulerpa SP ini dianggap sebagai sumber senyawa fenolik. Kandungan total senyawa fenolik Caulerpa SP
Selama proses perebusan perlu diperhatikan karena proses ini dapat mempengaruhi kondisi fisik dan kimia bahan. Analisis kandungan fenolik rebus Caulerpa sp belum dilaporkan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kandungan total fenolnya. Nah, yang terakhir yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komponen bioaktif secara kualitatif dan kandungan total fenolik dari rumput laut segar dan rebus Caulerpa sp ini di suhu 90 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, adapun alat dan bahan dari penelitian ini yaitu yang pertama, alatnya ada pisau, telenan, wadah, timbangan analitik, parselin software, desikator, oven, flash, Erlenmeyer, lalu ada orbital shaker, ada rotary, evaporator, dan ada ultraviolet dan spektrofotometer. Selain itu, bahannya ada Caulerpa sp atau rumput laut, lalu ada pelarut heksana, H2SO4 pekat, Aquades, NaOH, H3BO3, HCl. Ada juga bahannya berupa kloroform, anhidrasetat, asam sulfat pekat, magnesium, amil alkohol, lalu ada juga etanol, FeCl3 5%, HCl, Folinsicolteu, asam gua Sedangkan metode atau langkah kerja dari penelitian ini yaitu yang pertama, sampel berupa Caulerpa sp atau rumput laut diambil di pantai Tual, Maluku, lalu dibawa untuk diteliti di laboratorium IPB. Nah, di tempat penelitian akan dibagilah sampel menjadi dua bagian. Yang pertama ada sampel segar atau Caulerpa sp segar, dan ada Caulerpa sp yang akan direbus. Di mana Caulerpa sp yang akan direbus ini akan direbus selama 5 menit dengan suhu 90 derajat dan perbandingan sampel dan air yaitu 1:4. Selanjutnya dilakukanlah suatu analisis yaitu analisis proksimat, yaitu selanjutnya analisis fitokimia dan senyawa fenol total, di mana analisis fitokimia dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya komponen bioaktif Caulerpa sp segar dan Caulerpa sp yang direbus yang mengandung kandungan fenolik. Lalu dilakukanlah uji fitokimia yang meliputi uji alkaloid, uji steroid, flavonoid, dan fenolik hidroquinone. Selanjutnya, dilakukanlah suatu analisis data senyawa fenol yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata dari Caulerpa sp segar dan Caulerpa sp yang direbus. Dengan hipotesis H0, yaitu tidak ada perbedaan pada proksimat nilai dari Caulerpa sp segar dan direbus, dan H1-nya ada perbedaan nilai terdekatnya dari Caulerpa sp segar dan Caulerpa sp yang direbus. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil yang pertama, kandungan air pada Caulerpa sp yang direbus memiliki kandungan air yang lebih besar atau tinggi daripada yang tidak direbus. Karena jaringan-jaringan yang pada Caulerpa sp yang direbus akan menyerap air, apalagi airnya itu air mendidih. Selanjutnya, kandungan abu material pada Caulerpa sp yang direbus akan mengalami penurunan daripada Caulerpa sp yang tidak direbus. Selanjutnya, kandungan lemak. Kandungan lemak pada Caulerpa sp yang segar dan direbus masih dalam standar yang sama, karena dilihat dari hasil analisis uji T yang menunjukkan tidak adanya perbedaan kadar lemak segar dan kadar lemak Caulerpa yang direbus. Selanjutnya, pada uji protein, Caulerpa sp yang direbus mengalami penurunan protein atau kandungan proteinnya daripada Caulerpa sp yang tidak direbus. Selanjutnya, pada hasil kandungan karbohidrat, pada Caulerpa sp yang direbus juga mengalami penurunan, yaitu sampai dengan 2 lebih penurunannya. Dan sedangkan pada Caulerpa sp yang segar masih
memiliki kandungan yang berdasarkan uji steroid membuktikan bahwasanya kalau PSP dan segar dan direbus memiliki kandungan steroid, di mana senyawa steroid larut dalam lemak dan berpotensi sebagai senyawa antibakteri. Yang kedua, uji flavonoid. Pada uji flavonoid membuktikan bahwasanya pada color PSP segar mengandung flavonoid, namun pada color PSP yang telah direbus tidak mengandung flavonoid. Karena proses perebusan bisa menghilangkan flavonoid. Hal ini karena senyawa flavonoid larut dalam air mendidih atau karena terjadinya proses oksidasi. Selanjutnya, uji coba fenol. Uji coba fenol senyawa fenol cenderung larut dalam air karena senyawa ini mengikat gula sebagai glikosida dan biasanya terdapat pada vakuola. Selanjutnya, uji coba sponin, yaitu pada kedua color PSP yang direbus dan yang segar memiliki kandungan sponin, di mana proses perebusan tidak mengubah kandungan sponin dan gula. Dan ini dibuktikan dengan positifnya kandungan color PSP yang direbus dan kandungan color PSP yang tidak direbus, yaitu mengandung sponin. Nah, berdasarkan penelitian ini dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, kadar air setelah direbus atau setelah proses perebusan mengalami peningkatan sebesar 1,6%. Yang kedua, kandungan protein dan kandungan karbohidrat setelah proses perebusan mengalami penurunan sebesar 0,21% dan 1,43% masing-masingnya. Yang selanjutnya, komponen bioaktif ditemukan dalam rebusan color PSP adalah steroid, fenolhidroquinone, dan sponin. Proses perebusan dengan suhu 90 derajat selama 5 menit menyebabkan hilangnya flavonoid yang merupakan salah satu golongan senyawa fenolik. Dan yang terakhir, total senyawa fenol selama proses perebusan mengalami penurunan sebanyak 11,76 mg per ekstraknya. Nah, dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwasanya color PSP segar memiliki kandungan protein, karbohidrat, dan sedikit air daripada kandungan color PSP yang telah direbus. Dan dapat kita ketahui dan kita publikasikan kepada masyarakat bahwasanya color PSP segar lebih baik dikonsumsi dalam keadaan mentah daripada direbus terlebih dahulu. Baik, itu dulu penampilan materi dari kelompok 3 tentang analisis bioteknologi akuatik. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Ayuni Puspitasari dan rekan saya Hasri Amelia pamit undur diri. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.